Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka bertolabul ilmi, menuntut ilmu agar kita mengetahui ilmu mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang, mana yang halal, mana yang haram, mana yang dianjurkan, dan mana yang harus kita tinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, sebelum ada kajian ini dimulai, untuk yang di soft terdepan, misalkan tolong dibagikan buku ini, bonus di soft paling depan. Iya, untuk motivasi. Iya. Ya, sebenarnya soft terdepan atau mungkin barisan yang paling depan itu banyak sekali kemuliaannya yang kemarin pernah disampaikan oleh Ustaz Hambal. Okay. Tapi memang sangat perlu untuk setiap kali disampaikan. Pas. Ya, sangat perlu disampaikan karena ya, pada waktu salat jamaah pun, setiap kali salat jamaah itu selalu harus diingatkan, ya, harus selalu diingatkan tentang soft. Ya, padahal satu hari itu 5 kali dalam salat berjamaah itu harus selalu diingatkan, dan itu memang tabiat daripada manusia bahwa kita semua ini sering lupa, bahkan juga sering ngerti tapi melanggar, ya itu. Maka pentingnya kita bersama-sama mengkaji dan mengaji, ya ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini kita bisa selalu saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, nanti di akhir sesi tanya jawab, di akhir kajian ini ada sesi tanya jawab. Nanti barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada beliau Ustadz Hambal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini, majelis yang mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar saat kita mengkajinya mulai tumbuh dan bersemi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semakin kenal dengan kepribadian beliau yang penuh kasih sayang kepada para sahabatnya dan kepada umatnya. Beliau sejak awal diangkat menjadi nabi, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membudayakan ngajak kumpul para sahabatnya belajar bareng, ya. Beliau kumpul-kumpul di rumah Ibunda Khadijah, kemudian kumpul cari tempat lagi yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam, ya. Demikian juga saat beliau pindah ke Madinah, ya. Jadi beliau tetap mentradisikan seperti itu.
ngajak kumpul-kumpul dengan para sahabat, duduk bareng, terlebih mengkaji ilmu ya. Jadi beliau tradisikan kumpul-kumpul bareng, ngobrol bareng, termasuk menyediakan tempat di masjid bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal dan bagi mereka yang ingin mondok dekat dengan Rasulullah SAW. Seperti Abu Hurairah dan lainnya ya. Jadi mereka tidak punya rumah ya, tinggalnya di Darussofa ya, di Masjid Nabawi ada tempat khusus untuk menampung mereka ya. Tinggal di situ biar dekat dengan Nabi SAW. Kalau beliau datang keluar dari tempatnya kemudian mau menyampaikan ilmu, langsung mereka hadir ya. Dan Rasulullah SAW sering ngajak mereka untuk makan bareng ya. Ngajak makan bareng dengan para sahabatnya. Demikian juga beliau menyiapkan berbagai macam kebutuhan mereka-mereka yang ditinggal di Darussofa ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk bukti Rasulullah SAW ini sangat sayang kepada umatnya dan mentradisikan, mensyariatkan hal tersebut agar kita itu sesama kaum muslimin tidak hidup sendiri-sendiri, akan tapi hidup bareng, saling ada komunikasi, saling membantu, saling berkasih sayang ya. Karena Allah SWT menciptakan alam ini juga dengan kasih sayang. Menciptakan alam, menciptakan manusia, segala bentuk kebutuhannya Allah ciptakan dengan penuh kasih sayang. Kalau tidak kasih sayang, ngapain Allah nyiapkan semua kebutuhan kita ya. Kita belum berbuat apa-apa, manusia ini belum berbuat apa-apa, tapi Allah SWT sudah nyiapkan semua. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma qadallahu al-khalqa kataba indahu fawqa arsyih inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, semua makhluknya, langit, bumi semuanya Allah ciptakan, Allah tuliskan ya. Di arsnya, di atas ars ya, isinya adalah inna rahmati sabaqat ghadabi ya. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Artinya aku ciptakan semua alam ini adalah dengan kasih sayang. Allah tidak akan murka kecuali ada sebab manusia ini bermaksiat atau berbuat syirik. Baru Allah Subhanahu wa taala murka ya. Artinya apa? Artinya ini adalah tabiat penciptaan alam ini, yaitu dengan kasih sayang. Maka ketika kita ini mengisinya dengan kekerasan, menghilangkan kasih sayang, maka itu bertentangan dengan fitrah. Mesti ada sesuatu yang aneh ya. Dan jiwa manusia itu mesti akan menolak ya. Jiwa manusia pasti akan menolak karena tabiatnya dia diciptakan dari tadi kasih sayang. Dan Allah menciptakan alam ini dengan kasih sayang. Terciptanya kita itu juga prosesnya dengan kasih sayang. Ketemunya bapak dan ibu kita ya, dengan cinta, kemudian membuat kita juga dengan cinta, kasih sayang ya. Sampai seperti itu, maka Islam mensyariatkan seperti itu. Kalau agar alam ini bisa, kita ini di alam bisa hidup tentram, maka kita terapkan syariat-syariat Islam yang mensyariatkan tersebut agar kita ini peduli dengan sesama ya. Melaksanakan segala sesuatu dengan tadi ya, bahwasanya kita ini makhluk sosial, harus saling bantu, saling komunikasi. Dan Islam sejalan dengan itu. Islam itu agama fitrah. Makanya sholat diajak bareng di masjid, sholat jamaah. Perintah-perintah Allah buat dengan jamaah ya. Kata bersama ya. Wa aqimus sholat wa atuz zakat ya.
Itu semua dengan jamak bersama-sama agar kita ini, kalau kita ini pengen sesuai dengan ajaran Islam ya seperti itu, membudayakan seperti itu. Kumpul-kumpul bareng, ngaji bareng, ya, membangun masjid bareng, ya, semuanya dengan bersama-sama, saling gotong royong. Ya. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda la taghdab walakal jannah. Ya. Karena di dalam jiwa manusia itu ada unsur emosi, ada unsur nafsu, dan setan itu berusaha tadi ya memakai senjata nafsu ini, emosi itu untuk menghilangkan kontrol akal manusia. Maka Rasulullah sering nyampaikan la taghdab walakal jannah, jangan mudah emosi, jangan marah, maka engkau akan dapat jannah, engkau akan masuk jannah. Maksudnya artinya di surga itu hidup tentram, nggak ada di surga orang amuk-amukan, itu nggak ada ya. Hidup tentram. Maka harus pembiasaan dari awal sejak di dunia itu agar bisa hidup bareng, ya, ngobrol bareng hingga tenang. Maka nanti seperti itu sehingga kita di akhirat juga layak dimasukkan ke dalam jannah. Ya. Karena Rasulullah SAW sering tadi memberikan nasihat kepada sahabat untuk ngontrol diri. Ya. Beliau katakan, ma jadallahu abdan bi afwihi illa izzan. Ya. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Ya. Tidaklah seorang hamba, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seorang hamba dengan maafnya dia mau memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada dia, ya. Orang yang ngajak berantem kepada dia tidak dia layani, maka illa zadallah, ya, izzan, kecuali Allah nambah kepada dia kemuliaan, ya. Bukan makin lemah, tapi makin dihormati, makin lemah, makin orang itu sungkan. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah, tidaklah seorang itu bersikap tawadhu. Ya, tawadhu itu rendah diri, ya, rendah hati, ya, tidak sombong, ya, ya, tidak mentang-mentang, kecuali Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ahullah, ya, kecuali Allah akan mengangkat derajat dia. Semakin dia tawadhu, semakin Allah angkat, ya. Itulah syariat Islam, ya. Mengajarkan kepada kita untuk saling hidup bareng, saling menyayangi kaum mukminin, ya. Sehingga Islam itu betul-betul tampak tentram, ya. Dan Islam ini adalah agama rahmat, ya. Dan Rasulullah SAW betul-betul mempraktekkan seperti itu kepada para sahabatnya ketika awal-awal datang itu, betul-betul mencontohkan, ya. Jadi dalam hadis itu Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid, ketika ada seorang badui datang ke Madinah kemudian kencing di pojokan masjid, fazajarahun nas, maka orang kemudian tadi karena pengen menjaga agama ini, menjaga syiar, dan masjid itu adalah bagian dari syiar Allah, maka orang-orang kemudian menampakkan pembelaannya, ini nggak boleh kencing di sini, marah-marah, ya, orang Arab, ya, baik dengan suara atau dengan kemudian mau mukul. Panahum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarang mereka, ya, melarang mereka, dan beliau datang dengan kata-kata lembut, ya, yang menembus hati seorang badui. Badui kan tabiatnya kasar kan, gitu. Ya. Karena tinggal di padang pasir, ya. Panahum Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadha baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uriqa alaihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk tadi ngusir badui ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandangannya jauh ke depan. Ya. Kalau badui yang sedang kencing ini diusir, maka kencingnya akan kemana-mana. Kalau dia kencing hanya di situ satu tempat, mudah untuk mensucikan, ya. Maka Rasul larang, pandangan beliau jauh ke depan, ya. Mendahulukan tadi maslahat dan menghindari madharat, adanya madharat, ya.
Maka sudah selesai, kemudian Rasulullah SAW jangan marah-marah, ya, ambilkan seember air, kemudian beliau tuangkan di situ, di tempat kencing tadi itu, sehingga airnya kan meresap ke bawah, ya, sudah suci. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri Badui tadi dan mengatakan sesungguhnya ini tempat ini dibangun untuk zikir, untuk sholat, untuk membaca Quran, tidak layak untuk kencing, untuk buang qadhaul hajat, ya. Maka Badui ini terkesan betul, ya. Badui ini sangat terkesan, dan Badui ini mengatakan, ya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan rahmati selain kita berdua. Kenapa? Semuanya pada mau marah-marah. Jadi kata-kata Badui ini sangat indah, ya. Jadi itu, ya. Jadi Islam bisa nembus hati para Badui, orang-orang Arab yang dikenal sebagai mereka yang tinggal di padang pasir, susah diatur, ya. Rasulullah menyentuh hati mereka dengan kata-kata yang lembut, ya. Dan memberikan contoh bagaimana hidup itu bareng. Karena jahiliyah itu sukanya tawuran, ya, sukanya tawuran, sedikit masalah tawuran, nggak pernah kumpul, ya. Liar, ya. Makanya nggak ada negara yang berminat menjajah orang Arab Badui. Kenapa? Karena liar, nggak ada peradabannya, ya. Tapi Islam datang, ya, merawat suku yang liar ini menjadi suku yang mudah diatur, kemudian menjadi kekuatan yang dahsyat, mampu mengalahkan Persia dan Romawi. Nah, itulah kekuatan kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Itu sebagai mukadimah pembahasan hadis kita, hadis yang kedua tentang bab menjaga hak dan kehormatan kaum muslimin. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal huma. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin fi tawaddihim, dalam hal saling mencintai, wa tarahumihim, saling mengasihi, wa ta'atufihim, dan saling menyayangi, adalah bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika ada bagian tubuh yang sakit, tada'alahu sairul jasad, maka semua anggota tubuh itu akan juga merasa, ya, bisahri wal huma, nggak bisa tidur dan menderita demam, ya. Jadi dalam hadis ini bukan hanya pakai satu kata tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayang sesama mukmin, tapi pakai tiga kata yang hampir sama maknanya. Tawadihim, yaitu mawaddah, tarahumihim, saling ada rahmat, dan ta'atufihim, saling ada idfun, ya. Jadi para ulama ini membedakan tiga kata tersebut, ya, meskipun secara global itu sama, yaitu kasih sayang. Artinya ada kedekatan, saling komunikasi, saling memberi hadiah, ada kasih sayang, saling membantu, ya. Di antara ulama yang membedakannya, jadi kalau mawaddah, ya, mawaddah itu bagian dari cinta, ya. Jadi semua tiga-tiga ini ya bagian dari cinta. Tapi kalau mawaddah itu adalah cinta yang ada bukti hadiah, saling memberi, ya. Makanya dalam pernikahan itu wa min ayatihi, ya, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan, ya, pasangan ini, ya, ada mawaddah, ya,
Bukan kata mahabbah lagi, tapi mawaddah. Ada cinta. Apa bedanya mahabbah sama mawaddah ya? Kalau mawaddah itu tingkatannya lebih tinggi daripada mahabbah ya. Jadi mawaddah itu bukan lagi hanya kata-kata cinta ya. Kalau masih awal itu kan hanya yang ada itu mahabbah, yaitu kata-kata cinta ya. Apalagi baru kenal ya, baru ta'aruf ya, itu kan yang ada itu kan kata-kata sayang, kata-kata ngumbar ya, kata-kata cinta. Tapi kalau sudah menikah ya, kalau sudah menikah itu yang ada itu adalah Allah munculkan mawaddah. Jadi yaitu yang diperlukan bukti. Bukan hanya cinta tapi nggak mau kerja ya, itu namanya cinta kurang ada bukti itu ya. Tapi mawaddah itu adalah lebih kepada bukti, cinta yang dibuktikan dengan pengorbanan. Seorang suami ya, membuktikan cinta mawaddahnya tadi itu dengan tadi dia kerja siang malam untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian dia pikirkan bagaimana masa depan anaknya ini, carikan sekolah yang bagus ya. Itu namanya mawaddah. Demikian juga seorang tadi wanita, seorang istri ya, siap bangun malam kemudian untuk merawat bayinya, kemudian siap gak tidur macam itu cinta. Bukan lagi kata-kata saja itu mahabbah ya. Jadi bukan cinta monyet ya, seperti ada seorang yang datang ke makanya cinta remaja itu kan disebut cinta monyet, cinta yang hanya kata-kata nggak ada buktinya. Jadi ketika pengunjung ya, kebun binatang itu ngelihat ada monyet itu ya, sepasang monyet ya, betina dan jantan ini memamerkan tadi sayang-sayangnya itu, petanan di depan umum, kemudian ini itu ya. Makanya wanitanya ngomong kepada lakinya, oh sangat mesra sekali ya, romantis ya. Kemudian ada sepasang singa ya, tidak nampak romantis itu. Jadi ditinggal tidur yang jantan ini juga sendiri ya. Maka yang tadi yang wanitanya ngomong kepada suaminya ya, jangan sampai seperti ini ya. Yang bagus itu adalah yang monyet ya. Makanya suaminya menjelaskan, kamu lihat ini, dia bawa batu, dilempar itu yang betina. Nah kok yang jantan kabur? monyet yang jantan ini kabur, yang betina dilempar, yang jantan kabur. Nah, itulah cinta remaja itu kan namanya cinta monyet. Diminta tanggung jawab nggak ada, kabur, hanya ngomong 1000 sayang ya. Tapi ketika singa ini betina dilempar batu, langsung mengaung yang jantan itu. Nah, itulah namanya cinta mawaddahnya itu di situ ada bukti. Bukan sekedar ya. Jadi perumpamaan itu ya ada maksudnya. Bukan asal-asal kenapa kok gak cinta ayam, cinta monyet karena nggak ada buktinya, hanya tadi mahabbah. Jadi mawaddah itu ya adalah lebih kepada bukti dari kecintaan itu. Dan itu adanya adalah ini ketika setelah pernikahan. Makanya syariat nikah itu ya, jadi nikah itu Allah SWT dengan syariat nikah ini menyatukan yang ingin bersatu ya. Ketika ada masalah berbeda dengan setan itu adalah apa? Menyatukan yang tidak ingin bersatu dan memisahkan yang ingin bersatu ya. Kok begitu? Jadi orang yang hanya main-main, yang hanya pacaran ya, itu kerjanya setan. Aslinya dua orang ini nggak pengen menyatu. Nah, setan itu berusaha disatukan. Makanya suruh kawin kapan nikah nggak jelas ya. Dan setelah nikah, setelah bersatu, dia berusaha untuk menceraikan ya.
Berbeda dengan tadi syariat Islam itu. Jadi berusaha untuk tadi menyatukan yang betul-betul pengen bersatu. Ya. Kalau berpisah ada jalannya. Ya. Jadi mawaddah itu, ya. Jadi mawaddah itu adalah lebih kepada bukti, yaitu cinta yang dihasilkan karena saling memberi hadiah. Ya. Jadi perumpamaan tawadihim, perumpamaan kaum mukminin itu di dalam saling memberi hadiah. Rasa cinta yang disebabkan karena saling memberi hadiah. Watarahumihim, dan lebih kepada rahmat hati. Ya, ada kasih sayang. Ya, hati yang selalu pengen bertemu. Ya, itu rahmah. Ya. Kasih sayang, hati yang pengen nyatu. Ya, itu rahmah. Sedangkan ta'atuf itu adalah lebih kepada tadi adanya cinta disebabkan karena membantu. Ya, makanya lebih tinggi apa? Mawaddah. Ya. Jadi ada kedekatan karena kepedulian pengen bantu. Nah, itu tiga hal ini harus ada di dalam tubuh kaum mukminin, yaitu saling memberi hadiah, saling dekat, dan saling membantu. Ya. Itu masalul jasad, seperti perumpamaan tubuh. Ya. Ada kepedulian, jadi kepala yang sakit, tangan peduli. Malamnya juga ada demam, panas. Ya. Kaki juga seperti itu. Maka kaum muslimin juga harus seperti itu. Kaum mukminin agar sesuai dengan yang Allah syariatkan, yaitu harus ada kepedulian sesama mukmin. Karena syariat Islam itu adalah menginginkan kaum mukminin itu ada mawaddah, ada rahmah, ada ta'atuf. Bukan hidup sendiri-sendiri, bukan hanya ngurusi diri sendiri-sendiri. Dan Rasulullah SAW mencontohkan itu. Kalau beliau itu hanya ngurusi diri sendiri, maka beliau hidup tentram bersama Khadijah. Khadijah itu kaya raya. Rasulullah tinggal menikmati hidup nyaman bersama Khadijah, memanfaatkan kekayaannya. Rasulullah menjadi direkturnya, sudah selesai. Tapi yang beliau contohkan enggak. Harta Khadijah beliau jadikan ya sebagai dana umat, dipakai untuk dakwah ini, membantu kaum muslimin ini, membantu para sahabat ini. Karena enggak jalan itu. Ya. Enggak jalan dakwah tanpa bantuan harta. Kalau hanya ngomong saja ya susah itu gerak. Tapi kalau yang ngomong saling, dia juga mengeluarkan hartanya untuk membantu ya. Nah itu baru ya, baru bisa menggerakkan ya. Dan Rasul mencontohkan seperti itu. Jadi kalau kita pengen niru, jadi nyunah ya, nyunah dengan Rasulullah SAW, itu bukan hanya pada tampilan pakaian saja, tampilan jenggot saja, tapi bagaimana beliau menerapkan agama ini, bagaimana beliau itu menggerakkan ya, mendakwahkan Islam ini kepada para sahabat ya, sehingga sampai sukses seperti itu ya. Dan setelah jaya juga sama, gaya hidup Rasulullah SAW juga seperti itu. Tidak pernah lama itu, dapat ghanimah banyak, bantuan banyak, tidak pernah lama berada di rumah Rasulullah SAW. Ya. Beliau langsung bagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Nah ini yang kemudian menjadikan para sahabat ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan memang seperti itulah para nabi. Nahnu ma'syarul anbiya la nuwarris dinaran wala dirhaman. Kami para nabi itu tidak mewariskan uang ya. Innama nuwarisul ilm, kita hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang semangat memburu ilmu, maka dia mendapatkan banyak warisan dari para nabi ya. Jadi ada beberapa hadis ya, yang semisal dengan hadis ini ya. Dan Rasulullah SAW ketika di awal itu betul-betul sering menyampaikan ini kepada para sahabat.
Beliau katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesama mukmin. Ya. Jadi persaudaraan nasab yang hanya sempit berapa orang gitu saja. Karena orang paling mampu melahirkan cuma berapa orang, ya. 10, 11, apalagi sekarang paling cuma 1, 2, 3, ya. Kalau dulu masih banyak, ya. Sekarang paling 3, 4, ya, itu sudah dibilang banyak. Kalau hanya berhenti di situ ya hanya sempit. Maka Islam kemudian melebarkan persaudaraan sesama mukmin, harus saling membantu. Jadi beliau katakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, agar dia peduli. Kalau dia itu senangnya seperti ini, dia juga pengen saudaranya itu seperti itu. Kalau dia nggak suka itu diganggu dengan suara-suara keras, dia juga tidak akan mengganggu saudaranya dengan suara-suara bising seperti itu. Ya. Demikian juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Ya. Jadi ini semisal dengan hadis tadi, kalian enggak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai, saling peduli, saling menyayangi, saling bantu. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan suatu amalan pemancing, pembuka mahabbah, kecintaan. Kalau kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Yaitu apa? Afsus salam bainakum, sebarkan salam. Dan beliau juga mengatakan tahadu tahabu. Hendaklah kalian ini saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Jadi kita harus merasa seperti itu, bahwa kita ini butuh tadi. Kita disyariatkan untuk saling peduli, saling membantu, memberi hadiah kepada yang lainnya agar tumbuh kasih sayang. Ya. Jangan hanya menunggu hadiah, tapi saling. Ya. Kita punyanya apa, kasih hadiah. Dan itu juga akan membantu kita untuk melunakkan hati kita, ya. Jadi melunakkan hati. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering ada masalah, ya, menjadikan hati kita ini keras, bermuamal dengan ini orang-orang yang suka-suka bulat, ya. Sehingga hati ini kita keras, sehingga kemudian kita sholat kita kurang khusyuk, baca Quran kurang nikmat dan yang lain sebagainya. Ya, maka ini juga sebagai obat itu, ya, obat agar kita bisa lunak hati kita, karena rugi kalau hati itu keras. Karena sholat nggak bisa khusyuk, ya, baca Quran nggak bisa, ini mendengar nasihat juga nggak masuk. Ya, makanya ketika datang seorang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang kekerasan hatinya, maka Rasulullah SAW beliau katakan imsah ra'sal yatim wa atimul miskin. Kamu cari orang anak yatim, kamu usap kepalanya. Maksudnya itu kamu bantu. Jangan hanya ngurusi anakmu saja, tapi ya, cari anak yatim, ya, kamu bantu. Kamu sekolahkan. Artinya jangan hanya nyekolahkan anak kamu saja, jangan hanya ngasih nafkah kamu itu hanya untuk kamu nikmati diri kamu, keluarga kamu saja, tapi cari anak yatim. Mungkin masih ada kerabat yang punya anak yatim, ambil itu, ya. Itu akan melunakkan hatimu. Wa atimul miskin, kasih makan anak orang-orang miskin, ya. Jadi itu solusi yang disampaikan Rasulullah SAW agar hati kita ini bisa melunak, agar kita ini bisa menikmati, ya, menikmati apa? Kenikmatan kita sholat, baca Quran dan yang lainnya. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah jika kasih sayang dan saling tolong menolong mewarnai sebuah masyarakat,
maka mereka akan satu rasa dan sepenanggungan. Ya. Saya ulangi, jika kasih sayang dan saling tolong menolong mewarnai sebuah masyarakat, sebuah perkumpulan kaum mukminin, maka mereka akan satu rasa dan sepenanggungan. Ya. Jadi tentunya ini ya perlu apa? Perlu kebersamaan, perlu rangsangan. Ya. Mungkin ada tadi proyek bersama agar kita bisa mempraktekkan bagaimana kita ini saling tolong menolong, saling membantu. Dan itu kalau kita buktikan itu bisa menyelesaikan problem. Ya. Artinya dengan problem umat maksudnya. Ya. Umat ini kurang begini, banyak kebutuhan. Tapi kalau kita ini saling menolong, saling membantu, uang kita tidak hanya dirasakan oleh anak istri kita, tapi untuk Islam dan yang lainnya itu cepat itu. Ya. Bangun masjid itu cepat selesai, proyek-proyek pengentasan anak yatim juga terlaksana dan lain sebagainya. Jadi ini kesadaran ini perlu dibangun bersama. Ya. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah kan beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ya. Dan ini betul-betul persaudaraan yang luar biasa. Ya. Saling berkunjung, ngasih makan, ngasih hadiah, saling bantu. Dan jelas itu, artinya ini tanggung jawabnya ini tanggung jawabnya ini. Ya. Jadi Rasulullah mempersaudarakan antara Salman Farisi dan Abu Darda dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Jadi ada di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan hal ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada kita bahwasanya masing-masing Muslim itu punya hak. Ya. Rasulullah katakan hakul Muslim alal Muslim sit. Idza laqitahu fasallim alaihi. Hak Muslim satu dengan yang lainnya itu ada 6. Ya. Idza laqitahu, jika kamu bertemu, kamu ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu maka kamu datang. Wa idza stansahaka fansahu, kalau dia minta nasihat, kamu nasihati. Wa idza atasa fahamidallah, kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka fasammidhu, ucapkan yarhamkallah, kemudian dia balas yahdikumullah. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal maka kamu harus melayat, ikut mengantar jenazahnya. Ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi Islam yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam yang penuh dengan kasih sayang. Islam yang mengajarkan kepada kita agar tidak hidup sendiri, agar peduli dengan sesama. Dan itu adalah bagian dari penghapus dosa kita. Ya. Kalau tadi solusi yang diberikan Rasulullah SAW ketika seorang itu hatinya keras, itu adalah cari anak yatim, bantu dia, atau memberikan makan orang-orang miskin. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna min mujibatil maghfirah idkhalu surur ala akhika. Di antara yang menyebabkan ampunan, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kegembiraan pada saudaramu. Artinya menyenangkan, menggembirakan saudaramu. Itu adalah salah satu sebab ampunan. Jadi mungkin kita agak berat untuk istighfar, untuk ini. Ya, salah satu solusi adalah tadi, kamu bahagiakan orang lain. Ya. Jadi kamu bahagiakan dia, kemudian ini, itu Allah akan mengampuni kamu. Demikian juga ini, dan itu adalah amalan yang paling Allah cintai setelah amalan fardu. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, inna habbal amal ilallah ba'dal faraid idkhalu surur alal muslim. Amalan yang paling Allah cintai setelah amalan wajib itu adalah memasukkan kegembiraan pada hati seorang muslim. Ya, menggembirakan, baik dengan kata-kata kita, dengan tadi kita bantu dia, nolong dia, ya, beri hadiah kepada dia. Nah, itu kalau dia gembira, Masya Allah luar biasa. Itu yang Allah akan tadi, kegembiraan itu bukan hanya berhenti di dunia. Nanti di alam kubur dia ini menemani kamu. Siapa kamu ini? Aku adalah kegembiraan yang pernah engkau masukkan pada hati seorang mukmin. Dia akan menemani, memberikan, memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini pentingnya untuk tadi peduli dengan sesama. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita peroleh dari hadis ini adalah menjaga kehormatan kaum muslimin. Ya, menjaga kehormatan kaum muslimin. Karena tadi seorang mukmin dengan mukmin yang lain ini harus saling menjaga. Ya, jangan sampai melukai. Itu adalah wujud dari tawadu, ya, dan tarahum dan ta'atuf tadi itu. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi beliau mengatakan, ala ukhbirukum manil muslim. Maukah aku beritahu siapakah orang muslim itu?
Beliau melanjutkan, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang yang kaum muslimin yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal mu'min, sedangkan orang mukmin adalah man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin itu manakala orang mukmin yang lain itu aman, ya, aman pada harta dan dirinya. Jadi dia tidak ganggu. Ya, jadi senang, kehadiran dia ini menyenangkan, bukan tadi mengganggu dan yang lainnya. Maka ketika ada seorang itu nulis surat kepada Ibnu Umar, ya, isinya niktub ilayya bil ilmi kulli, kasih saya ilmu, ya. Jadi saya pengen belajar darimu, beri saya ilmu, jelaskan kepadaku ilmu yang penting. Maka Ibnu Umar menulis surat yang singkat kepada orang tadi. Innal ilma katsir, ilmu itu banyak. Kalau ditulis semua nggak akan cukup ini kertas. Walakin ini istata'ta antalqallah khafifa dhahr min dima'inas. Ya. Yang kamu perhatikan beberapa hal berikut. Kamu usahakan agar engkau bertemu dengan Allah itu dalam keadaan khafifadz dhahr. Punggung kamu itu ringan dari darah manusia. Artinya tidak ada tanggungan menanggung darah-darah manusia. Artinya kamu tidak mengganggu mereka, tidak melukai, tidak mukul dan yang lainnya. Khamisal batni min amwalim, demikian juga perut kamu itu hendaklah kempes, ya, kempes dari harta kaum muslimin. Artinya tidak memakan harta mereka dengan cara yang batil. Kafil lisan an a'radim. Yang ketiga adalah agar lisan kamu itu tertahan dari melukai kehormatan kaum muslimin, melukai kehormatan saudaramu sesama mukmin. Ya, jadi kalau kita ini mungkin pernah dengar, ya, boleh kalau dengan ini begini-begini boleh, dengan apa orang yang berbuat keliru kemudian berkata macam-macam tadi itu, ya, menghalalkan kehormatan dia, ya, itu nggak benar, ya, tetap dijaga, ya. Kemudian laziman li amri jama'atim, kalau kamu bisa untuk tetap bersama, kumpul bareng dengan kaum muslimin, fa'al, kerjakan, ya. Itu yang terbaik bagi kamu yang harus engkau kerjakan. Pelajaran yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah adalah kunci kokohnya umat Islam. Jadi kalau kita pengen umat ini menjadi jaya, salah satu solusinya itu adalah kita menghidupkan, menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Ya, ada kepedulian sesama, saling bantu, saling nyayangi, tidak saling serang. Dan setan biasanya tadi merusaknya dari sisi ini. Merusaknya dari sisi adanya perpecahan di antara kaum muslimin. Merusaknya dari sisi setan ini mengangkat fanatisme kelompok, ya. Jadi kamu kelompok ini harus bertentangan dengan kelompok yang lainnya, harus ini gini, harus begini, jaga jarak dan yang lainnya. Itu kerjaan setan, ya. Jadi hadis-hadis Nabi menjelaskan kepada kita agar kita ini saling peduli, saling membantu. Dan Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang mukmin laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya ini aulia, ya, berteman, menjadi wali, berteman dekat, saling bantu. Ya'muruna bil ma'ruf, saling menyuruh kepada kebaikan, saling melarang berbuat mungkar. Wa yuqimuna shalah, saling menegakkan salat, saling tadi menunaikan zakat. Wa yuti'una, bareng-bareng taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika, mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim.
Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita tadi ya, waktu kita itu bukan hanya untuk diri kita dan anak-anak kita, istri kita. Demikian juga harta kita ya. Ada di antara waktu kita, harta kita itu ada hak saudara kita. Maka kita harus peduli ya. Kita sisihkan waktu kita untuk kebersamaan, kita sisihkan harta kita untuk membantu sesama. Demikian juga keahlian kita. Tidak semuanya harus dihitung dengan duit. Tidak semuanya harus diuangkan. Ada duit, ada aksi. Kalau tidak ada duit ya gak bantu. Ya, jadi itulah Islam. Islam itu indah. Ada saling bantu, saling ini ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada beliau Ustadz Hambal. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita buka 2 penanya. Monggo. Ya, di depan. Pak Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi mengatakan, menyebutkan tentang hadis Rasulullah, kalau nggak lupa artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang tawadhu. Ya, Tat. Yang saya tanyakan, hadis tersebut itu penjelasannya gimana, Tat? Pertama. Tapi kenyataannya di masyarakat ini, Tat, katakan orang itu berilmu, ulama katakan. Tapi kalau ulama tersebut itu masalah ekonominya itu di menengah ke bawah, Tat, itu seolah-olah itu tidak dihargai, Tat. Katakan tidak, kurang diwong-wong lah. Tapi kalau orang itu kaya kok dihargai, dihormati dan sebagainya. Padahal toh ulama itu kan berilmu, meskipun berilmu, tapi kalau hartanya itu kok minim, sedikit sekali orang yang menghargai lah. Bagaimana hubungannya hadis tersebut dengan kenyataan di tengah-tengah masyarakat? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi harus dibedakan antara tawadhu dengan tidak punya harta. Ya, jadi tawadhu itu adalah orang itu aslinya jabatannya tinggi, hartanya banyak, ya, pokoknya serba wah tinggi-tinggi. Tapi dia tidak sombong, ya. Dia tampilannya sederhana seperti Rasulullah. Rasulullah kaya raya loh, tapi tampilan beliau nyantai sederhana. Ya. Sebagian orang kalau dia ini ya, tabiat dunia kan saling tadi berbangga-bangga, saling tadi. Ya. Islam memberikan syariat, ya, gak usah gaya, ya, gak usah gaya. Yang penting banyak sedekah, kan gitu. Ya, kalau moto orang umumnya itu kan, ya, gak punya duit gak apa-apa, yang penting gaya, kan gitu. Ya, dompet kempes gak apa-apa, yang penting gaya melidih. Jadi itu bagian tadi, masalah dakwah itu bagian dari uslub dakwah atau metode dakwah, yaitu memperhatikan psikologi, sosiologi masyarakat juga. Ya. Artinya kalau masyarakat itu secara keumuman memandang seperti itu, ya, maka kita harus tadi berusaha semaksimal mungkin untuk tadi biar kata-kata saya ini didengar, maka pendidikan saya harus tinggi, kan gitu. Itu niat yang bagus. Ya. Saya lanjut S1, S2, S3, niat saya apa? Biar Islam ini didengar. Ya. Demikian juga tadi semangat, mungkin kalau Allah bukakan pintu rezeki, dia manfaatkan untuk itu. Tapi tidak sombong, tidak mentang-mentang saya S3, saya kaya raya. Nah, itu namanya
mentang-mentang, tapi dia punya harta, dia punya tadi pendidikan, jabatan, tapi dia tetap tawadhu. Maka orang yang seperti ini Allah angkat. Ya. Kalau ini kebersamaan, ya, agar masyarakat itu mendengar dakwah Islam, maka jamaahnya ini bantu agar ustadznya ini pendidikannya tinggi biar didengar, ya. Agar ustadznya ini juga punya penghidupan yang layak. Nah, itu kerja bareng, ya, agar tadi didengar. Makanya Islam itu dakwah itu perlu bareng-bareng, kerja bareng, ya. Jadi tawadhu itu adalah tadi dia, ya. Jadi kalau masyarakat tahu ini orang kaya tapi kok gayanya sederhana, makin Allah angkat derajat orang ini, orang makin hormat, ya. Tapi kalau nggak punya duit medentang kemudian masyarakat juga ngerti gaya itu kan gitu. Jadi usahakan tadi, ya, ada semangat, ya, ada semangat untuk lanjut pendidikan ketika kita menjadi juru dakwah. Jadi ini agar masyarakat itu karena menilai dari tadi kompetennya, oh dia layak. Kenapa? Karena dia sudah S1, dia sudah begini, dunia mapan ini. Itu perlu, dan itu perlu kita pikirkan bersama ketika belum ada, ya. Karena tadi itu mesti, karena tabiat jiwa manusia kan seperti itu. Ketika ada yang nyampaikan, ya, memberikan nasihat, kamu urusi diri kamu sendiri saja belum bisa kok nasihatin orang, kan kadang seperti itu, ya. Jadi hadis tadi itu tidak bertentangan dan sesuai dengan kenyataan. Ada tawadhu, sama seperti yang sebelumnya. Allah tidak mazadallahu abdan bi'afwi. Allah tidak menambah seorang hamba yang tadi dia lebih memilih memaafkan, padahal dia mampu untuk membalas. Kecuali Allah akan tambah makin tinggi, makin mulia, makin dihormati, ya. Jadi tidak semua harus kedoliman harus dibalas, tidak semua kekerasan dibalas keras. Tapi kalau dia ini seperti Rasulullah SAW tadi, seperti itu. Orang itu sungkan. Kenapa? Karena beliau sering ngasih para sahabatnya, ya. Jadi Rasulullah itu dakwah itu bukan hanya dengan lisan beliau saja, tapi beliau dakwah dengan harta beliau, ya. Dan orang hormat. Kenapa kok hormat kepada Rasulullah? Rasul, utusan Allah, derajat paling tinggi, keilmuannya terjamin paling tinggi, ya. Jadi itu adalah bagian dari tadi, ya, bagian dari dakwah. Kepentingan dakwah harus memperhatikan itu, bukan hanya tadi polosan saja, ya. Dan menyalahkan, kenapa saya nggak didengar, kenapa saya didengar. Makanya tadi seorang dai harus bersemangat untuk menaikkan kualitasnya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi agar agama ini didengar. Ternyata ini bagus orangnya, karena tadi dia betul-betul layak, karena dia begini. Ya. Jadi seperti itu, ya. Ya. Yeah. Iya, jadi kalau dia itu punya tawadhu itu hasilnya dia punya segalanya, tapi dia merendah, maka pasti Allah akan tambah tingkatkan derajat dia di dunia dan di akhirat. Di dunia orang akan lebih sungkan dengan dia. Oh, dia ini kaya raya tapi mau nyapu masjid, dia ini begini. Kata-katanya makin didengar, ya. Membantu, dihormati, dan di akhirat jelas, ya, di akhirat itu Allah SWT akan betul-betul memuliakan. Allah akan merendahkan orang yang sombong, ya, makanya Allah berseru, ya, Ana malikul yaum, aku raja hari ini, ya. Siapa yang kemarin yang sombong itu, ya,
angkat kepalanya. Enggak ada yang berani angkat. Allah jatuhkan, Allah turunkan, Allah hinakan. Tapi yang tadi, yang tawadhu, nggak pernah sombong. Artinya waktu itu mengembalikan ini adalah rahmat Allah, bukan rezeki ini bukan milik saya, bukan karena kepintaran saya, tapi ini adalah Allah yang menghantarkan, sehingga tidak sombong sama sekali. Ya. Kemudian dia tadi Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya, ya gitu ya. Insya Allah diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ada pertanyaan dari ibu-ibu Ustadz, apa hukum memberi ucapan untuk orang yang berulang tahun dan hukumnya memberi kado atau hadiah kepada orang yang berulang tahun tersebut? Ya, hukum memberikan ucapan ya. Jadi hukum mendoakan bagus, mendoakan kebaikan ya. Jadi kalau biasanya selamat ulang tahun, maka kita doakan dengan keberkahan. Semoga Allah memberkahi semakin barakallahu fi umrik ya. Semoga Allah memberkahi umurmu. Jadi Islam itu lengkap, memberikan tadi, merubah mungkin awalnya itu kurang manfaat, tapi diganti dengan ucapan-ucapan yang baik ya. Lebih bagus lagi tadi ya, lebih bagus lagi kita punya pendirian secara Islami. Jadi mana-mana yang ada contoh dari Rasulullah kita amalkan, mana yang tidak ada contoh ya nggak usah dikerjakan ya, karena nanti bingung tiap tahun kok ulang tahun, tiap tahun ulang tahun ya. Jadi Allah, Islam itu bukan memiliki syarat-syarat yang tadi, syariat-syariat yang luar biasa, lihat barokah. Ada syariat kurban, ada syariat ini. Nah, itu yang perhatikan. Jangan sampai syariat korban nggak diperhatikan, syariat apalagi nanti Ramadan nggak diperhatikan, ada masjid bangun nggak nyumbang, tapi ketika ulang tahun betul-betul memeriahkan. Jadi jangan sampai salah di dalam memanfaatkan, menyalurkan harta kita. Cari yang barokah-barokah. Nah, karena Islam itu jaminan. Kalau dalilnya sahih ini, wah pakai itu saja. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya. Ya. Terakhir Ustadz, saya ingin tanya Ustadz, ini entah termasuk fakta atau mitos tentang adanya perawan sunti atau Joko Lulo. Kenapa kok saya tanya seperti ini? Ini berkaitan tadi yang antum sampaikan di hadis Rasulullah tentang untuk melembutkan hati kita itu memberikan makan kepada anak yatim. Nah, sedikit penjelasan, belum pernah dengar Ustaz, perawan sunti. Ya. Perawan sunti itu anak perawan yang lahir tapi dia tidak menjumpai bapaknya. Sudah meninggal pada waktu dalam kandungan. Dan ini orang Jawa atau mungkin orang Sedayu, kalau antum nggak pernah dengar ya, orang Sedayu mungkin dan sekitarnya, kalau ada orang yang penyakit DAP, herpes bahasanya itu kan, herpes itu dikasih ludahnya orang perawan sunti ini atau Joko Lulo kalau laki-laki, itu bisa sembuh Ustaz. Ini fakta atau betul saya juga nggak tahu, tapi kenyataannya seperti itu. Tapi kalau saya berpikir, ini menurut saya pribadi, itu mungkin peringatan Allah Ta'ala agar kita memperhatikan anak-anak yatim, terlebih anak yatim yang tidak menjumpai bapaknya. Nah, ini apakah barangkali ada hadisnya atau kita mempercayai bahwa ludahnya perawan sunti ini bisa menyembuhkan ini, termasuk syirik apa gimana Ustaz? Terima kasih. Jadi Islam itu agama ilmiah, membangun sesuatu itu di atas keyakinan yang benar atau ya sesuai dengan ilmu tadi itu. Jadi harus dibuktikan apakah tadi ada dasarnya atau tidak. Kalau tidak ada dasarnya, maka yang ada dasarnya itu yang bagaimana? Nah, itu. Karena kalau kita itu meyakini sesuatu, ya, boleh jadi itu setan itu akan ngikut di situ.
Jadi setan itu akan nimbrung di situ agar seseorang itu meyakini, oh ternyata ini benar. Ya. Karena ada dalam kitab itu ada orang itu betul-betul mengagungkan sebuah rumah tua itu, ya, rumah tua. Ya. Ternyata memang ada bayangan terus. Nah, setan itu kerjanya seperti itu, menghias-hiasi. Jadi itu betul-betul yakin ini bahwasanya angker dan yang lainnya. Ada pun yang tadi perawan sunti tadi, apakah itu betul memang menyembuhkan atau tidak? Ya. Maka tadi atau mungkin, ya, maka harus dibuktikan. Secara Islami kan nggak ada dalilnya yang seperti itu. Itu bahwasanya ada kekhususan ludah yang ini, ya, kan harus ini, karena Islam itu harus ilmiah. Atau ini, ya, jadi para pendahulu kita itu kadang mengajarkan itu dengan cara yang halus, ya, agar kita perhatian dengan ini, perhatian dengan ini. Aslinya dalilnya itu seperti ini. Kita cari anak yatim itu akan doanya mustajab dan yang lainnya, ya, dengan cara seperti itu, ya. Cara mereka para pendahulu itu tujuannya bagus, ya. Tapi kalau kita sudah tahu tadi mana yang ada dasarnya, mana tidak ada dasarnya, kita jelaskan, oh ini yang mungkin barokah ini. Kalau pengen penyembuhan itu ada dokter, ya, tanya dokter mana obat yang menyembuhkan, ya. Jadi itu yang lebih tepat, ya. Jadi karena khawatir nanti akan masuk kepada khurafat, ya. Jadi kadang dahulu itu susah ngafal dalil, tapi dia diajarkan oleh mungkin gurunya seperti itu, tapi kemudian dia pola bagaimana, oh ini penting ini, ya. Tapi dikasih keyakinan yang seperti itu, ya. Kita sudah zaman mudah cari dalil, maka tadi kita harus segala sesuatu harus mendasarkan pada dalil, apalagi itu Islam itu adalah agama yang ilmiah tentang masalah ini menyembuhkan atau apa tidak. Kalau ada dalilnya jelas, nah, kita yakin keimanan dengan dalil tersebut. Seperti habbatus soda, jintan hitam mengobati segala sesuatu, obat dari segala penyakit, ya. Kita yakin itu, ya. Meskipun kemudian terakhirnya kemudian ada pembuktian, ya. Tapi kalau nggak ada dasarnya ya kita hilangkan. Kalau nggak ada dalilnya kita ganti, oh yang benar itu seperti ini, nah, kan enak jelas, ya. Iya, soalnya saya juga pernah, Ustaz, sembuh. Iya. Alhamdulillah sembuh. tapi gini, Ustaz, maksudnya tadi itu ya, akadnya waktu itu kan anaknya masih kecil, kadang-kadang ya mau diambil ludahnya, kadang-kadang nggak mau gitu anaknya itu. Jadi diiming-imingi dikasih apa gitu. Iki nduk yo kayak idune sampean karo kudu ngakno yo cek mbar waras gitu. Nah, mungkin doanya itu. Nah, ini mungkin ya benar. Mungkin doanya itu. Doanya itu yang ini. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kepada kita semuanya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Hambal bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.